Oke. Demikian. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, dia melaporkan katanya selaku warga negara biasa. Katanya selaku rakyat. Kemudian melaporkan dengan pasal pencemaran nama baik. Tidak akan pernah lupa, Mas. Bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas dan Mas Reddy kalau ketemu. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah Danantara. Jadi sebagai Dewan Pengarah Danantara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus mau, harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Dr. Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya. Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifa. Jadi ini paradok banget lah gitu. Jadi artinya dia masih pejabat negara gitu. Jadi ada orang pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ini tuduhannya menghina diri mau. Pak Jokowi loh. Terasa terhina Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Gimana merespon itu, Mas Roy? Iya lu aja gitu loh. Kok bisa terhina punya ijazah Universitas Gajah Mada kok terhina? Harusnya UGM juga merasa terhina gitu. Kalau dikatakan ada orang yang kemudian tidak bangga dengan ijazahnya gitu. Jadi kalau ini kan statement aja biasa gitu loh. Kita mempertanyakan dan peneliti itu mau terlindung di bawah kampus atau dia independen kayak saya Dr. Rismon itu punya hak ya. Hak profesional, hak publik untuk kemudian melakukan kalau ada yang kurang dan kalau nanti ditanyakan misalnya, kok hanya Pak Jokowi aja? Enggak, kalau ada tokoh publik yang lain yang misalnya kemudian kita curious ya, kita kepo, mungkin ijazahnya nggak benar nih. Tentu akan kita speak up juga, misalnya yang lagi menjabat sekarang ya gitu, yang ini jual apa yang disuarakan oleh para purnawirawan tadi itu clear banget, itu juga pasti akan dibedah juga ijazahnya. Bukan kepala negara tapi masih menjadi pejabat negara, contoh kasus di Danantara, Bang Freddy. Makanya kemudian ini masih tetap dipersoalkan. Beralasan tidak menurut Anda, Bang? Itu kan alasan yang dicari-cari aja. Kemudian itu kan belakangan. Itu kan belakangan Dewan Pengarah nggak ada hubungannya lah dengan perkara ini. Jadi begini, ya silahkan nanti Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pembelaannya, silahkan. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Oke, gimana Mas Roy? Nah, artinya itu fakta ya. Fakta kami pun dari UGM itu ya justru malah merasa bangga kalau misalnya ada ijazah kami. Dan soal antara belakangan bukan ya. Saya ingat betul ya, saya bukan lupa. Saya menyuarakan soal ijazah ini pada akhir Maret. Itu pun setelah tanggal 15 Maret. Dr. Rismon Sianipar itu juga datang ke UGM pada saat pertama pada tanggal 15 Maret dan kemudian dia melihat. Kemudian dia mengungkapkan hipotesa. Kemudian tambah lagi kader partai yaitu pada 1 April itu semua Jokowi sudah menjadi Dewan Pengarah Danantara. Ya, seluruh publik menilai nih Mas Tifa. Jokowi itu sudah kalau misalnya dia November sudah jadi rakyat biasa. Sampai dengan Januari, Februari itu dia belum apa-apa. Nah, kalau ada gugat ijazah di situ mungkin salah karena dia rakyat biasa. Nah, Februari jadi publik clear sekali ya, time-nya itu, time framing-nya itu tepat sekali. Ketika Maret kita teriak, loh ini ada pejabat negara ya harus mau dong itu dibuka, dan ternyata faktanya siang ini fakta itu sudah bilang kalau mau menunjukkan keadilan
ternyata tidak mau di pengadilan. Ini kan sudah salah dengan statement-statementnya. Publik lah itu semua itu. Ini sudah banyak aduannya Bang Freddy. Menurut Anda aduan-aduan dari para pihak, dari Pradi Bersatu sudah melapor ke Polres Jakarta Selatan, Pak Jokowi langsung mengadu ke Mapolda Metro Jaya. Apakah ini akan berujung pada hukuman atau gimana Anda membaca prospeknya ke depan? Jadi begini, saya tanggapi sedikit tentang pejabat negara tadi, walaupun nggak ada hubungannya, udah saya sampaikan dan antara dengan ini. Cuman karena Mas Roy berargumen gitu tadi ini, mungkin lagi rame terakhir-terakhir ini bahwa BUMN itu ya dan antara itu tidak termasuk lagi pejabat negara, bahwa Dewan Pengarah, Lain, Dewan Pengawas. itu undang-undang KPK, lain. Ya silakan Anda mengatakan lain, tapi saya menjelaskan seperti itu. Nah, kemudian masalah itu tadi, ya sudah pasti ini, ya kalau saya juga orang hukum, saya melihat ini akan berujung di pengadilan. Saya melihat ini akan ada tanpa mendahului, tapi karena ini kan kasus yang sederhana seperti yang saya sampaikan tadi. Ini ada tuduhan ijazah palsu yang rame terus di media, rame di publik. Nah, kemudian dilaporkan, ini kan kasus sederhana tinggal dibuktikan dan ini saya percaya akan bergulir terus di pengadilan dan akan ada vonis untuk ini yang dinyatakan. Dan bukti dari para pelapor ini cukup kuat menurut Anda Bang Freddy? Pak Jokowi jelas ya. Pak Jokowi jelas sudah membawa ijazahnya yang SD sampai fakultas itu kan udah sampai universitas sudah. Ini kan bukti yang sudah sangat kuat, bukti otentik kan begitu. Nah, masalah para pelapor yang lainnya kan juga kalau nggak salah saya penghasutan tinggal dibuktikan saja apakah perbuatan-perbuatan para terlapor ini benar-benar bisa menghasut publik. Tinggal dibuktikan ya. Sudah kita tangkap poinnya di situ. Bang Freddy, Mas Roy, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Mas Freddy, terima kasih Mas Ivan. Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Kompas Petang.